Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Hari ini saya akan melanjutkan kembali konten sebelumnya. Materi kita tentang belajar bahasa Arab. Saya mengikuti komentar-komentar kalian semua di video sebelumnya, Masya Allah ya, banyak sekali yang antusias. Bahkan ada yang minta setiap hari, ada yang minta 3 hari seminggu, ada yang minta dua hari seminggu. Tapi ya karena keterbatasan waktu saya juga di sini dan juga aktivitas saya, jadi mungkin saya akan berusaha 2 kali seminggu. Ya, jadi kita terakhir itu hari Ahad. Dan saat ini kita hari Rabu, jadi Ahad dan Rabu. Makanya kalian stay tune terus. Hari Ahad dan Rabu kita belajar bersama-sama pelajaran bahasa Arab. Baik teman-teman, saya sudah jelaskan di konten sebelum ini ketika saya membahas tentang a priori. Banyak juga yang komentar, terutama para hater banyak sekali ya. Saya sudah jelaskan motif saya membuka kelas bahasa Arab ini. Saya ingin pada satu titik tertentu saya akan membuat konten-konten. Kita membahas Al-Quran dari A sampai Z. Kita bahas tafsir-tafsir surat-surat pendek yang sering kita baca namun kita kurang memahami. Saya ingin bahas itu semua. Tapi saya dan kalian mentadabburi Al-Quran dalam kondisi kalian sudah memahami ilmu bahasa Arab. Kalaupun tidak sempurna, karena tidak ada yang sempurna, paling tidak sudah paham basic-basicnya. Gitu. Nah, adapun buku yang akan kita gunakan atau manhaj atau kurikulum yang kita gunakan itu adalah kurikulum yang sudah mendunia. Ini buku Nahwu Sejuta Umat. Kalau kalian pernah dengar, kalau kalian orang pondok, anak pondok, pernah mondok paling tidak, kalian pasti pernah dengar matan Al-Ajurrumiyah. Ini adalah sebuah kitab Nahwu yang sangat fenomenal ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Dawud As-Sanhaji yang lebih dikenal dengan Ibn Ajurrum. Nah, matan Al-Ajurrumiyah ini diambil dari Ibn Ajurrum. Ajurrum ini artinya yang fakir dan sederhana. Karena dulu Imam Muhammad bin Al-Ajurrumiyah ini dia dikenal sebagai seorang yang hidup dengan gaya tasawuf. Ya, artinya menjauh dari kenikmatan dunia dan fokus pada ibadah. Nah, buku ini ditulis Muhammad Al-Ajurrumiyah ini kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah ini hidup pada kalau tidak salah itu ya 623 Abu Abdullah ini lahir tahun 1273 Masehi, meninggal 1323. Kalau di Hijriahnya tahun 572 Hijriah, meninggal 723 Hijriah. Bayangkan, jadi buku yang akan kita pelajari ini usianya sudah sekitar 800 tahun. 800 tahun dan Masya Allah masih dipelajari ya di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Baik, ada kisah unik yang banyak diceritakan oleh para guru-guru kita tentang kisah Abu Abdullah bin Ajurrum ini.
ketika beliau selesai menulis buku Al-Ajurumiyah ini, beliau membawa membawa karyanya itu, beliau lalu membawa karyanya, masterpiece-nya, dan dilempar ke laut sambil mengatakan, ya Allah, kalau buku ini bermanfaat dan aku tulis secara ikhlas, jangan biarkan buku ini basah. Nah, kemudian dilemparlah buku Al-Ajurumiyah ini, dan subhanallah, terbawa angin jauh, tapi kembali ke tempat dia berdiri, kembali dalam kondisi tidak basah. Allah alam ini kebenarannya, tapi itu yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Jadi memang buku ini, Masya Allah, dari berbagai banyak buku-buku nahwu yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu, buku Al-Ajurumiyah ini termasuk yang paling fenomenal. Bukunya nggak banyak, nggak tebal ya, nggak ribet. Bukunya itu cuman 23 halaman, 23 halaman, tapi Masya Allah sangat padat dan berbobot sekali. Nah, teman-teman, ada yang menarik. Bahasa Arab ini memang sudah Allah desain sebagai bahasa yang mudah untuk dipelajari. Dan juga karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرَ. Apa gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Atin jawab dia, Hasan. Bawa lagi show ya. Teman-teman, kalau masih ada yang ngeyel, ada yang nanya kepada saya, mana yang lebih sulit, bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Saya selalu menjawab, bahasa Arab itu paling mudah. Paling mudah kenapa? Karena memang itu sudah janji Allah Ta'ala ya, dalam surat Al-Qamar ayat 22, Allah katakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Okay. Ada yang nanya kepada saya, Ustadz, mana yang lebih sulit, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ini sebetulnya pertanyaan yang relatif, tapi menurut saya pribadi, antum bebas mau beli opsi yang mana. Menurut saya bahasa Arab ini termasuk bahasa yang paling mudah, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab itu ada hikmahnya, itu ada rahasianya. Dan Allah jelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 22, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, kata Allah, kami sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk disebut atau diucapkan ya, atau dipelajari. Nah, jadi memang hikmah dibalik Allah menjadikan Al-Quran berbahasa Arab agar mudah dipelajari oleh semua orang. Dan itu Masya Allah terjadi. Dan antum harus tahu bukti bahwa bahasa Arab ini tidak dimonopoli oleh orang-orang Arab. Itu banyak para penulis-penulis nahwu, para imam-imam besar nahwu itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Di antaranya Imam As-Sunhaji ini. Imam As-Sunhaji ini dia bukan orang Arab, bukan dari keturunan Arab asli. Dia asli itu dari suku Barbar di sebuah kabilah besar, kabilah Barbar Ajrum yang ada di wilayah Afrika Utara. Beliau ini lahirnya di Maroko. Jadi Maroko ini kan sama Afrika Utara kan memang sangat satu wilayah ya. Nah, jadi Imam Sibawayh itu juga bukan orang Arab. Banyak ulama-ulama nahwu yang memang bukan dari orang Arab, yang bahkan memahami bahasa Arab lebih dari orang Arab sendiri. Ya, saya juga ketika saya ceritakan pengalaman saya di kampus, saya menjadi satu dari 2 orang yang mendapatkan nilai sempurna dalam ujian bahasa Arab. Mereka juga kaget kok malah orang Indonesia yang mendapatkan nilai lebih dari kita gitu. Tapi kalau dosen saya nggak kaget, karena dia tahu bahwa memang itulah salah satu hikmah dari bahasa Arab. Ya, Allah mudahkan dipelajari oleh semua bangsa. Nah, makanya kalau ada orang atau kalian ditakut-takuti bahwa bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu sulit, kompleks, jangan dengerin. Bahasa Arab itu mudah, dan saya akan buktikan itu semua. Baik. Kitab Matan Al-Ajurumiyah 23 halaman. Kita akan memulai, teman-teman.
Dalam bukunya Imam Sonhaji ini pertama-tama beliau mendefinisikan dulu sebuah istilah yang dia namakan dengan al-kalam. Ya, ini sangat-sangat mendasar. Jadi beliau berusaha menyederhanakan sesederhana mungkin dalam menjelaskan ilmu bahasa Arab. Dia memulai dan dia memilih untuk memulai mendefinisikan al-kalam. Bain hada. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'. Al-kalam huwa al-lafzul murakkab al-mufidu bil-wad'i. Kalam ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna atau klausa. Ya, klausa. Soalnya apa sih yang dimaksud kalimat sempurna? Artinya sebuah kalimat, susunan kalimat yang memberikan pemahaman. Contohnya misalnya gimana? Presiden Jokowi hari ini, nah ini belum sempurna nih, ini belum dikatakan kalimat klausa, harus ada penutupnya. Presiden Jokowi hari ini mengunjungi desa Citayam, misalnya kan, atau kota Citayam. Nah itu sudah sempurna tuh, jadi nggak ada lagi pertanyaan tambahan. Nah, itulah kalam. Kalam itu adalah lafaz. Lafaz itu artinya sebuah kata-kata yang keluar dari mulut, ya, lafaz itu, atau juga yang tertulis, tapi yang lafaz ini kita sudah pahami lafaz seperti apa ya, lafaz kata-kata yang keluar dari mulut itu lafaz. Al-murakkab yang tersusun, ya kayak tadi kan, misalnya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini terdiri dari dua kata, Pak dan Jokowi ini tersusun nih. Ya, ini yang maksud dengan susunan itu. Dalam bahasa Arab pun sama. Misalnya apa? Masjidil Haram. Ada masjid, ada haram. Ini dua kata yang tersusun. Oke, misalnya lagi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dua kata-kata yang tersusun. Inilah yang disebut kalam. Tapi harus dilengkapi. Dia lafaz yang tersusun, yang mufid. Mufid ini yang tadi saya maksud. Artinya apa? Artinya memahamkan. Jadi kalau ada kata-kata sekalipun panjang, tapi kalau tidak memahamkan, maka itu belum kalam. Sama kayak bahasa Indonesia ya pokoknya. Bahasa Indonesia contohnya, mega bintang Argentina Messi yang saat ini sedang berkarir di Inter Miami dan telah mencetak 10 gol. Kalau berhenti sampai sini, kalau kalimatnya berhenti sampai sini, itu masih belum memahami, belum dipahami, belum memberikan keterangan yang jelas. Sekalipun panjang, maka ini belum dikatakan kalimat sempurna, ya kan? Harus ada penutupnya. Misalnya yang telah mencetak 10 gol tewas tertimpa bola-bola di lapangan. Nah, itu sudah sempurna. Jadi itu yang dimaksud dengan mufid, artinya yang sangat memberikan penjelasan dan nggak ada pertanyaan lagi. Ada kalanya cuma dua kata itu sudah sempurna. Contohnya apa? Saya mau tidur. Udah, selesai. Cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Misalnya apa? Saya berenang di pantai. Nah, itu pendek tapi sempurna. Sama, bahasa Arab pun atau seperti itu. Kenapa saya kasih contoh-contoh bahasa Indonesia? Teman-teman saya sudah mengatakan bahwa kalian akan lebih mudah memahami bahasa Arab kalau kita memahami benar-benar bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa utama kita. Karena akan banyak ya kesesuaian di situ. Baik. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'. Bil-wad' ini ada beberapa penjelasan yang ada mengatakan bil-wad' ini artinya sengaja. Jadi kata-kata yang nggak disengaja itu artinya bukan kalam. Contohnya kalian tidur nih ngigo terus ngomong, itu bukan kalam karena nggak disengaja gitu kan. Tapi wad' ini kalau kalian ngomong disengaja, dibuat-buat, memang sengaja itu kita yang berbicara. Itulah yang dimaksud dengan kalam.
Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua ada juga mengatakan bahwa wadu ini artinya wadu Arabi dalam kondisi berbahasa Arab. Maksudnya apa? Memang pelajaran nahwu ini, pelajaran nahwu itu memang dibuat untuk memahami bahasa Arab khusus. Ya. Dan seorang muslim atau non muslim apapun itu tidak akan bisa memahami Al-Quran secara sempurna, secara jelas kalau tidak memiliki ilmu nahwu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semua orang boleh berijtihad, kalian ambil aja hukum dari Al-Quran ya atau dari hadis, kalian pilih mana yang cenderung mudah untuk kalian kerjakan, ambil. Nah, maka kalian bisa berijtihad. Itu sebuah pola pikir yang menyesatkan. Kenapa? Karena salah satu syarat orang itu bisa berijtihad, boleh berijtihad, itu ketika dia memiliki instrumen-instrumen keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Ijtihad ini kata kerjanya ya, kata benarnya ijtihad. Tapi pelakunya namanya mujtahid, dan tidak semua orang itu boleh berijtihad, nggak boleh. Cuman saya baca satu ayat, saya pahami sendiri, udah saya ambil hukum ini, saya praktekkan. Itu haram hukumnya, itu nggak boleh. Nah, di antara syarat-syarat orang itu boleh berijtihad, di antara syarat inti orang itu menjadi mujtahid itu dia harus memahami kaidah nahwu, memahami gramatikal bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran ini terlalu luas untuk kita pahami dengan logika kita sendiri tanpa kita memiliki instrumen-instrumen keilmuan yang memang harus kita digunakan dalam mentafsirkan bahasa Al-Quran maupun hadis. Sekali lagi, seorang ulama itu belum masuk kategori ulama yang faqih ya, yang bisa menerjemahkan Al-Quran dan hadis dan mengambil hukum-hukumnya kalau dia tidak memahami ilmu nahwu, ilmu gramatikal. Oke, maka penting buat kalian semua. Jadi itu ya, kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memahamkan, intinya yang sini memahamkan itu kan bil wadu dan keluar dengan sengaja. Baik, saya lupa menjelaskan teman-teman kalau teman-teman mau beli kitab Al-Ajurumiyah itu harganya murah, cuma 8.000. Kalian bisa order. Saya taruh linknya di deskripsi, silakan. Jadi entar sambil kita menjelaskan sambil kalian megang buku fiskalnya. Ya, sebaiknya kalian beli bukunya, jangan sekedar download dari internet, gitu kan. Itu insya Allah lebih terasa keberkahannya. Baik. Wa aqsamuhu salasa. Disebutkan oleh Imam Son Haji, pembagian kalam itu 3. Wa aqsamuhu salasa. Wa aqsamuhu salasa. Apa 3 itu? 1 ismun, 2 wa fi'lun, 3 wa harfun ja'a limana. Oke. Nah, pembagian ini artinya apa? Artinya unsur-unsur yang ada dalam kalam itu cuma 3. Isim, kata benda, fi'il, kata sifat, kata kerja, dan huruf yang memiliki makna. Jadi huruf hijaiyah itu kan ada berapa? Abata, sajaha, khodada, roza, sa, sin, shin, so, do, ain, wa, fa, qaf, ka, lam, mim, na, wa, ha, alif, ha. Berapa sih? Agak hijaiyah. Ya Hasan. Agak huruf hijaiyah. 20. Huruf hijaiyah ada 28 dan enggak semuanya itu punya makna. Hanya ada beberapa huruf yang bermakna. Contoh seperti lam, nah itu ada maknanya. Lam itu artinya untuk. Ba itu ada maknanya dengan. Nah, ini dimaksud dengan huruf yang memiliki makna. Oke, sekali lagi, unsur-unsur komponen-komponen kalam itu dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 hal. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, ya, huruf, kata yang huruf ini huruf ya, sama kayak bahasa Indonesia, huruf yang memiliki makna. Oke, jadi intinya apa teman-teman? Saya ingin jelaskan. Ini mushaf ini ya, lebih dari 6.000 ayat.
114 surah, 30 juz. Ini isinya cuma 3 itu. Kalau enggak isim, fiil, ya huruf. Itu doang. Itu yang harus kita pelajari. Oke, sederhana sekali sebetulnya. Antum buka dimanapun, ayat manapun yang antum temukan dalam Al-Quran, buka. Antum akan temukan bahwa isinya itu, kita akan temukan bahwa isinya itu nggak akan lepas dari 3 unsur ini. Kalau nggak isim, kalau nggak fiil, kalau nggak huruf. Saya akan buktikan. Contohnya misalnya ya, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Alhamdu ini isim. Li ini huruf. Allah ini lafzul jalalah, isim dalam kategori isimnya. Rabb ini juga isim. Al-Alamin ini juga isim. Ar-Rahmanir Rahim ini dua-duanya isim. Ar-Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin isim, gitu kan? Iyyaka na'budu. Nah, kita baru ketemu tuh. Iyyaka na'budu. Ntar kita ketemu dengan fi'il itu. Iyyaka na'budu. Ini fi'il. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Intinya apa? Bahwa seluruh Al-Quran itu isi cuma 3 unsur. Kalau nggak isim, kalau nggak fi'il, kalau nggak huruf. Jelas ya? Jadi mudah. Kalau kita memahami 3 karakter atau tanda-tanda ini, kita selesai. Bisa memahami Al-Quran. Ya, tapi ntar ada cabang-cabangnya ya. Tapi kita pertama sederhanakan dulu bahwa Al-Quran atau literasi manapun, kalian buka referensi manapun ya, buku-buku Arab yang tebal-tebal itu, Sahih Bukhari, kemudian misalnya Syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya isinya cuma 3 itu. Kalau nggak isim, fi'il, huruf. Nah, dan isim ini dikatakan sebuah unsur yang paling tua. Isim adalah unsur yang paling tua dari 3 ini. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha." Allah mengajarkan Adam asma, isim-isim. Jadi sebelum ada kata-kata kerja, terus huruf, Allah menciptakan dulu isim. Ya, nama-nama gitu. Oke, jadi sedikit sudah masuk kalam, ada 3 unsurnya, isim, fi'il, dan huruf. Baik teman-teman, kalau belum jelas, kalau antum masih perlu beberapa waktu untuk mencerna, ya, untuk mengolah, silakan diulang lagi video ini. Itulah uniknya, itulah enaknya kalian belajar di YouTube. Kalian bisa pause, kalian bisa stop dulu, kalian bisa tulis dulu, gitu kan. Nah, habis itu baru kalian bisa pahami. Penulis menjelaskan, af'amal ismu yu'rafu, bisa diketahui atau ciri-cirinya ada 3. 1 bil khafdi, al-khafdi. 1 ya. Kedua, at-tanwini, tanwin. Tanwin itu yang gini, ini tanwin namanya. Atau ini, atau kasrah. Oke. Ketiga, ad-dukhul alif lam. Dukhul alif lam, kira alif lam ini. Alif lam. Apa itu al-khafdu? Al-khafdi kata penulis, wa huruf al-khafdi wa hiya min, ila, al, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Kalian gak usah dihafal, ya, kalian baca-baca aja. Kalau kalian baca itu akan nempel sendiri. Jadi apa maksudnya? Kalau kalian menemukan dalam Al-Quran ada kata yang bisa kemasukan huruf-huruf ini, maka dia pasti isim. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Intinya fi'il, kata kerja dalam Al-Quran itu nggak akan pernah bisa kemasukan huruf-huruf ini. Jelas ya? Baik. Kemudian tanda kedua adalah tanwin. Tanwin itu ya kita sudah pahami, Muhammadun.
Muhammadul Rasulullah. Itu contoh tanwin. Muhammadul Rasulullah. Bidima Muhammadul. Ini tanwin. Artinya kalau kalian menemukan dalam Al-Quran ada tanwin, pastikan bahwa itu bukan fi'il, itu pasti isim. Ya, jadi ilmu itu teman-teman yakinkan kalau kalian menemukan ada kata-kata dalam Al-Quran dan dia itu ada tanwinnya, pastikan dia itu adalah isim. Dan terakhir adalah alif lam. Alif lam itu contohnya apa? Al-bait. Al-bait. Ya, al-bait al-kabir. Al-kabir. Atau alhamdulillah. Ini ada alif lam ya. Nah, satu dulu, kita nggak usah buru-buru, nggak usah banyak-banyak. Dengan bermodalkan ini, insya Allah, ya, kalau kalian baca Quran dan kalian harus baca Quran per hari, saya mentarget paling tidak minimal sejuz saya harus baca Quran. Makanya saya ikut program One Day One Juz. Nah, kalau kalian baca dengan bermodalkan pemahaman ini, akan enak. Nah, jadi kita mengidentifikasi nih, sambil baca Quran sambil identifikasi. Contoh, saya akan random, saya buka. Ya ini misalnya. Dalam surat Al-An'am ayat 152 Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Di sini dikatakan malal yatim. Jadi sambil kita baca, ini malal yatim, ini ada alif lam nih, al yatim. Wah, pasti ini si isim nih. Gitu aja. Jadi kita juga membiasakan melatih diri kita. Illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa auful kaila. Al kaila ini ada alif lam pasti isim nih. Ya, Pak, kami sudah tahu gitu kan. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ada alif lamnya, pasti dia isim. Rabbil alamin, alif lam pasti dia isim. Ar-Rahman ada alif lam, pasti dia isim. Memang gitu. Belajar gitu. Maliki yaumiddin. Ad-din pasti dia isim. Gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in enggak ada isimnya, enggak ada na'budu ini enggak ada alif lam, enggak ada tanwin, pasti dia bukan isim. Pasti dia fi'il. Gitu aja teman-teman, sederhana ya. Nah, terus dalam surat Al-Baqarah misalnya kan. Nah, ini alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan ini ada tanwinnya, pasti dia isim. Nah, itu cara kita melatih, membiasakan kita langsung mengidentifikasi. Setiap kali kita baca Al-Quran, kita identifikasi sambil latihan ya. Ini isim nih, ketahuan nih, karena ada tanwinnya. Jadi ada alif lam, pasti ini pasti isim. Wah, gitu kan. Satu lagi misalnya unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wah, ada min nih, min qablik. Min itu kan huruf tanda isim, berarti yang jatuh setelah min pasti isim. Oh, berarti qabli itu adalah isim, gitu ya. Ulaika ala hudan, ala. Oh, ini ada ala nih. Berarti hudan itu pasti isim. Dua tandanya. Dia ada tanwinnya, satu lagi jatuh setelah ala, pasti isim, gitu ya. Ulaika humul muflihun. Al-muflihun ada alif lam, pasti isim. Nah, jadi teman-teman, dengan cara ini kita membangun sensitivitas ya, dalam membedakan antara isim, fi'il, huruf melalui Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena sehari-hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita nggak perlu nunggu minggu depan untuk murojaah atau untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Enggak. Kalian belajar hari ini, teori simpel hari ini, itu prakteknya langsung. Sekarang juga baca Al-Quran. Dan saya mengingatkan teman-teman, kalau kalian terlalu semangat nonton video ini, ya, tapi kalian lupa belum baca Al-Quran hari ini, akan berkurang keberkahannya. Nah, teman-teman, sebelum kita bermedia sosial, sebelum kita browsing, ya, bermain Instagram, TikTok, itu gak masalah.
Itu merupakan hal yang nggak bisa kita dihindari. Tapi paling tidak jangan pernah kita lupakan harus ada waktu khusus untuk Al-Quran. Ya, jangan nunggu Ramadan aja kita baca Al-Quran. Enggak, pokoknya hari ini ya Allah saya nggak akan buka media sosial hari ini sebelum saya membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu nggak lama. Kalau kalian sudah bisa baca Al-Quran, kalian sudah lancar ya. Kalian cuma perlu waktu sekitar setengah jam lah. Itu sudah bagus, sudah bisa. Bayangkan dari 24 jam kalian cuma perlu meluangkan setengah jam agar bisa membaca satu juz, gitu kan? Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid penting banget teman-teman, terutama bagi kalian nih yang besok mau menikah gitu ya, atau akan menjadi seorang ayah. Kalau kalian nggak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, apa yang mau kalian ajarkan? Kita ajarkan pada anak-anak kita. Gimana kita mengimami istri dan anak kita di rumah? Malu dong. Itulah kenapa belajar baca Al-Quran menjadi hal yang sangat wajib. Dan itu juga untuk melindungi kita. Banyak sekali keutamaan, saya nggak akan bahas di sini kan, tapi saya akan bahas satu konten tertentu. Pentingnya kita mempelajari Al-Quran, keutamaannya, pahalanya, gitu kan, dan pengaruhnya pada kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran adalah sumber dari segalanya. Baik, demikian teman-teman pelajaran singkat hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya akan menjawab pertanyaan pendek ya melalui akun Instagram dan akun TikTok saya, insya Allah. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan akun TikTok, saya sudah taruh di deskripsi. Dan di situ juga saya akan mulai memberikan kosakata baru terkait bahasa Arab muhadatsah, bahasa Arab percakapan. Demikian, sekali lagi teman-teman, bahasa Arab ini bukan kita belajar bukan untuk lulus ujian, enggak, saya enggak kasih kalian ujian atau apapun lah. Ujian kita adalah Al-Quran, ya. Itu kalian cukup menguji diri kalian sendiri. Ya, dan insya Allah saya berusaha untuk menyelesaikan kitab Al-Ajurumiyah ini untuk kalian semua, dengan harapan kita semua bisa sama-sama mentadabburi Al-Quran kelak dengan memiliki kemampuan atau pemahaman gramatikal ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Dan sekali lagi teman-teman, ini teori ini jangan hanya disimpan di otak tapi dipraktekkan, ya, karena inti dari sebuah ilmu itu adalah praktek dan amal. Dan bagi teman-teman, kalau kalian menganggap ini sangat bermanfaat, ya jangan ragu untuk ajak ya teman-teman, kerabat, tangga, saudara untuk ikut bergabung dalam kajian online gratis ini, dengan tujuannya lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.